disebabkan oleh blokade dan konflik yang sedang berlangsung. The Ukrainian military has been successful missile launchers with the assistance of their fleet of military drones, which include indigenous models, military gifts from supporting countries, and an imported model that was built in Turkey called the Bayraktar TB2. The Ukrainian military has been successful in destroying Russian resupply vehicles, and the Bayraktar TB2 almost $27 million worth of Russian hardware in a Beberapa hari matter of terakhir ini, days. truk-truk bantuan The news came kemanusiaan from telah Valery diizinkan memasuki Zaluzhnaya, Gaza, the commander-in-chief membawa of the pasokan Ukrainian makanan, Armed Forces. susu bubuk untuk anak-anak, dan obat-obatan penting. Itu merupakan langkah penting untuk meringankan sebagian krisis kemanusiaan. Meski demikian, organisasi bantuan masih memperingatkan bahwa kekurangan masih sangat parah dan dibutuhkan lebih banyak bantuan darurat dari negara-negara dan organisasi internasional agar bencana ini tidak berlangsung. Militer Israel menyatakan serangan udara ini ditujukan untuk target Hamas demi melindungi keamanan nasional. Namun organisasi hak asasi manusia dan banyak negara mengecam tindakan tersebut karena menyebabkan kerugian besar pada warga sipil dan melanggar hukum kemanusiaan internasional. Wilayah tersebut belum menunjukkan tanda-tanda negara dengan terjadinya bentrokan baru dalam waktu dekat. Sebuah kejadian mengguncang terjadi di ibu kota Washington DC, Amerika Serikat, ketika dua pegawai kedutaan besar Israel ditembak mati tepat di luar Museum Yahudi Capitol, tempat mereka baru saja menghadiri sebuah acara budaya. Korban adalah Yaron Lischinski dan Sarah Milgrim, keduanya diplomat berpengalaman. Tersangka dalam kasus ini adalah Elias Rodriguez, berusia 30 tahun, yang ditangkap oleh polisi di lokasi kejadian. Menurut keterangan dari penyidik, Rodriguez mengaku melakukan serangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Palestina dan menentang aksi militer Israel di Gaza. Peristiwa ini segera dianggap sebagai tindakan terorisme yang bermotif kebencian. Dalam konteks meningkatnya ketegangan regional, militer Israel hari ini mengumumkan keberhasilan mencegat dua rudal yang ditembakkan dari Yaman, di mana kelompok Houthi aktif dan memiliki hubungan aliansi dengan Iran. Ini adalah salah satu dari serangkaian serangan rudal terbaru yang harus dihadapi Israel dari kelompok bersenjata yang didukung dari selatan. Sistem pertahanan rudal Israel yang terkenal dengan akurasi tinggi berhasil mendeteksi dan menghancurkan dua rudal tersebut di wilayah udara Israel, tanpa menyebabkan korban jiwa atau kerusakan harta benda. Intersepsi yang tepat waktu ini mencegah potensi bencana jika rudal tersebut mengenai kawasan pemukiman atau infrastruktur penting. Israel kini memperkuat sistem pertahanan rudalnya dan terus memantau ancaman dari kawasan ini. Perkembangan ini membuat ketegangan antara negara-negara di Timur Tengah semakin meningkat, memperbesar potensi ketidakstabilan politik dan militer dalam skala yang lebih luas. Ketegangan yang meningkat di wilayah Timur Tengah memicu reaksi keras dari berbagai negara dan organisasi internasional, menciptakan gambaran politik yang kompleks dan multidimensional. Iran, Garda Revolusi Islam Iran hari ini mengeluarkan peringatan tegas kepada Israel, menegaskan bahwa setiap tindakan serangan terhadap Iran akan mendapatkan reaksi yang keras dan tegas. Iran dianggap sebagai salah satu sekutu utama kelompok Houthi di Yaman dan kelompok bersenjata Palestina, sehingga peringatan ini meningkatkan risiko konflik yang lebih luas. Ini juga menjadi peringatan bagi komunitas internasional mengenai kemungkinan eskalasi militer di luar kawasan Israel-Palestina. Dan tekanan diplomat internal wilayah, tapi telah menjadi titik panas dalam peta politik global. called the Bayraktar TB2. Memaksa lebih The dari Ukrainian military has been successful. Called the Bayraktar TB2. saluran pernapasan. Military has been